Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai review jurnal pengaplikasian FIRSNIR pada bidang pangan. Kelompok kami terdiri dari Yusti, Dani, Raya, Kaisa, dan Rahman. Judul dari jurnal yang kami review adalah Determination of Methylglobin in Copetan Mutton Using Fixed or Near Hyperspectral Imaging System, atau penentuan methylglobin pada daging kambing coklat matang menggunakan sistem pencitraan hiperspektral FIRSNIR. Jurnal acuan yang kami gunakan adalah jurnal dari Promega, Journal of Food Science dari Wiley University. Pengenalannya, mungkin merupakan jenis domba unik di Cina yang memiliki daging kambing berwarna harum dan empuk, memiliki kandungan kolesterol rendah, distribusi lemak yang seragam, serta tekstur otot yang jernih dan lembut, sehingga disukai banyak konsumen. Adanya isu keamanan pangan, khususnya keamanan produk daging, semakin mendapat perhatian masyarakat di seluruh dunia. Dengan memasak mikroorganisme dan patogen yang ada dalam daging dihancurkan untuk memastikan keamanan pangan. Masalah warna daging yang umum adalah dalam proses pemanasan termasuk pencoklatan pada bahan yang berasal dari denaturasi myoglobin. Warna daging umumnya digunakan sebagai indeks evaluasi yang menentukan keinginan pembelian konsumen. Kandungan dan keadaan myoglobin dalam otot menentukan warna daging. Studi ini telah menunjukkan bahwa pencitraan hiperspektral terlihat dan tingkat inframerah atau FIRSNIR sistem dapat dengan cepat memprediksi kandungan MB atau myoglobin tadi dalam daging kambing yang dimasak. Dengan keunggulan FIRS atau NIR yang tidak merusak, ternyata sistem pencitraan hiperspektral dapat diperluas secara luas dan diterapkan pada deteksi myoglobin dalam daging untuk mengevaluasi warna daging. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging kambing tan Dianchi Ningxia, Cina sebanyak 20 ekor daging kambing disimpan pada suhu 4 lebih kurang 1 derajat Celcius selama 24 jam. Longissimus dorsi domba tan dipilih dan disimpan pada suhu konstan 4 lebih kurang 1 derajat Celcius dalam kantong polietilen tertutup untuk diangkut ke laboratorium untuk percobaan. Lemak, selaput lendir, dan jaringan ikat Longissimus dorsi daging kambing coklat dibuang, dipotong menjadi 182 bagian berukuran 30 x 30 x 15 mm dan dikemas dalam kantong vakum. Daging kambing tan direbus dalam penanas air dengan suhu konstan 100 lebih kurang 1 derajat Celcius sampai suhu pusat adalah 75 derajat Celcius. Kemudian daging ditempatkan pada suhu kamar dan kelembapan permukaan disedot dengan kertas saring. Daging yang dimasak didinginkan secara alami hingga suhu kamar 25 lebih kurang 1 derajat Celcius dan disimpan selama 24 jam. Dan kemudian data spektral dikumpulkan dan konten MEBMB dalam sampel yang sama ditentukan. Untuk metodenya, dilakukan pengukuran kandungan MB atau myoglobin tadi pada daging kambing tan matang. Langkahnya adalah sampel yang telah diberi perlakuan sebanyak 5 gram ditimbang dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge 50 ml yang berisi 25 ml 0,04 mol liter fosfat pH 6,8. Kemudian sampel daging dihomogenisasi selama 25 detik dengan kecepatan homogenisasi 1000 radian per menit pada suhu kamar. Setelah homogen dimasukkan ke dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius untuk menghindari cahaya selama 1 jam dan kemudian disentrifugasi pada 4500 di jam 4 derajat Celcius selama 20 menit. Pernatan disaring melalui kertas saring dan absorbensi filtrat diukur pada panjang gelombang 525, 545, 565, dan 572 nanometer dengan spektrofotometer. Kandungan methylglobin dihitung menggunakan rumus P sama dengan buka kurung 0,369 R1 ditambah 1,140 R2 ditambah 0,941 R3 ditambah 0,015 tutup kurung dikalikan dengan 100, di mana P di situ adalah konten relatif methylglobinnya dalam persen dan R adalah nilai rasio absorbansinya. Untuk nilai R1 yaitu A572 nanometer per A525 nanometer, R2-nya A565 nanometer per 525 nanometer, dan untuk R3-nya yaitu A545 nanometer per 525 nanometer. Akuisisi dan kalibrasi gambar hyperspektral. Sistem pencitraan hyperspektral ini memiliki 125 panjang gelombang dengan rentang panjang gelombangnya yaitu 400 hingga 1000 nanometer. Kitwall Photonics Corporation, Bolton MA USA. Sistem ini sendiri terdiri dari spektrometer pencitraan yaitu P10E UE. Untuk kamera yaitu menggunakan charge coupled device E848405G, 4 lampu halogen cat optik dengan watt 150, perangkat transmisi, komputer, serta perangkat lunak akuisisi data. Dalam penelitian ini sendiri, sampel dipindai dengan sistem pencitraan hyperspectral visual near infrared push broom.
analisa data pra pemrosesan spektral itu menggunakan perangkat lunak NV 4.6 Research System Input McKenzie PA USA yang digunakan untuk mendapatkan nilai refleksi spektral sampel. Kedua, pemilihan karakteristik panjang gelombang. Secara umum, ada beberapa variabel yang redundan dan tidak informatif dalam data spektral asli. Feng et al. 2013. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode tersebut untuk memilih pita gelombang. Yang ketiga, pembentukan model. Evaluasi pencitraan hyperspektral visual near infrared adalah proses alat analisis untuk mengklasifikasikan sampel daging babi branded dan memprediksi konsentrasi garam branding, dan kemudian membangun model PCR dan VLSR menggunakan spektrum asli dan pre-treated content methioglobin. Yang keempat, evaluasi kinerja model. Keakuratan model kalibrasi dievaluasi dengan koefisien determinasi set kalibrasi dalam kurung RC2, koefisien determinasi himpunan prediksi, koefisien determinasi himpunan verifikasi interaktif, kesalahan akar rata-rata kuadrat dari sel kalibrasi, kesalahan prediksi akar rata-rata kuadrat, serta kesalahan akar rata-rata kuadrat dari set validasi interaktif. Tan, et saya R, saya D, X100 all 2019. Untuk hasil dan diskusi. 1. Spektrum visual near infrared sampel daging kambing yang dimasak. Pencitraan hyperspektral visual near infrared. Perangkat lunak NV 4.6 digunakan untuk memilih region of interest atau ROI. Dan ROI 1521 pixel diekstraksi dari setiap gambar spektral. Dan spektrum refleksi rata-rata dihitung sebagai spektrum aslinya. Kurva refleksi spektral terdiri dari 182 sampel yang diperoleh. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 terletak pada slide selanjutnya. Puncak serapan spektrum di wilayah visual near infrared dihubungkan dengan nada tambahan dari kombinasi getaran dasar sinyal organik yang tersusun dari ikatan molekul CH, OH, dan EH. Van, Zhu, Lu, dan McGrath 2015. Secara khusus, spektrum asli memiliki puncak serapan yang signifikan, yaitu pada sekitar 970 nanometer. Hal ini disebabkan oleh frekuensi kedua kelompok OH, Barbin, El-Masri, Tan, dan Allen 2012. Sesuai dengan kelembapan dalam sampel daging kambing yang dimasak. Selain itu, ada dua puncak penyerapan yang lebih jelas pada 540 nanometer dan 566 nanometer dalam rentang yang terlihat, yang mungkin terkait dengan pigmen pernapasan, terutama myoglobin atau myoglobin deoksi. Mamani Linares, Gallo, dan Alomar 2012, Mercy Ensan 2013, Ortizomophila, Espana, Keitan Jurado, Areza Paricio, dan Egde 2007. Gambar A merupakan spektrum sampel asli, itu yang merupakan gambar A ini merupakan kurva reflektansi spektral dari 182 sampel daging yang telah dimasak. Sedangkan untuk gambar 1B itu merupakan kurva reflektansi spektrum rata-rata dari 182 sampel daging kambing yang telah dimasak. Kedua, kesimpulan. Keakuratan model dipengaruhi oleh outlier. Semua sampel digunakan sebagai set kalibrasi untuk menetapkan model VLSR dan jumlah komponen utama yang optimal adalah 18. Root mean square error of cross validation digunakan, nilainya itu minimal 3,2821. Menurut metode Monte Carlo, nilai outlier dihilangkan dari data aslinya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 di sebelah kanan. Gambar 2. Ada 3 outlier, 86, 111, 111 dan 176 terdeteksi dari 182 sampel. Setelah sampel abnormal dihilangkan, semua data digunakan untuk membangun model VLSR dan koefisien korelasi yang meningkat dari 0,8642 menjadi 0,8764. Dan root mean square error of cross validation yaitu menurun dari 3,2821 hingga 3,136 mg per gram. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin 3.3 yaitu pembagian kumpulan sampel. Sebelum membuat model, SPXY digunakan untuk membagi matriks sampel menjadi dua set, yaitu set kalibrasi N sama dengan 135 dan kumpulan prediksi N sama dengan 44 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Konten myoglobin di set prediksi berada dalam kisaran set kalibrasi dan koefisien variasi set kalibrasi lebih besar daripada set prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa partisi sampel masuk akal. Selanjutnya, 3.4. Perbandingan model PLSR setelah pre-treatment spektral. Untuk mengurangi gangguan dari kurva spektral asli dan meningkatkan kekuatan sinyal karakteristik yang terkait dengan myoglobin,
beberapa metode pra-pemrosesan digunakan untuk mengoptimalkan spektral asli. Hasil seperti ditunjukkan pada tabel 2. 3.5. Ekstraksi karakteristik panjang gelombang. 3.5.1. Ekstraksi karakteristik panjang gelombang menggunakan SPA. Algoritma SPA digunakan untuk memilih 15 karakteristik panjang gelombang dari 125 band, yaitu 425,35, 430,15, hingga 996,74 nanometer, terhitung 12% dari panjang gelombang total. Posisi panjang gelombang karakteristik yang dipilih ditunjukkan pada gambar 3. Pada gambar 3 ini ada garis dan ada kotak. Untuk yang garis atau kurva adalah objek kalibrasi pertama, dan persegi mewakili lokasi di mana karakteristik panjang gelombang diekstraksi dengan algoritma SPA. Kemudian 3.5.2. Ekstraksi karakteristik panjang gelombang menggunakan UVE. Variabel informasi yang tidak berguna dihilangkan dengan algoritma UVE, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Sisi kiri adalah variabel panjang gelombang, dan sisi kanan adalah variabel acak. Dua garis putus-putus horizontal adalah batas atas dan batas bawah dari ambang pemilihan variabel. Variabel yang sesuai dengan nilai antara dua garis putus-putus tidak digunakan untuk pemodelan, sedangkan variabel yang sesuai dengan nilai di luar dua garis putus-putus horizontal dicadangkan untuk pemodelan. 27 panjang gelombang karakteristik diperoleh dan menyumbang 21,6% dari jumlah total panjang gelombang. Seperti yang kita lihat di gambar 4, kurva distribusi stabilitas model UVE PLSR. Kurva di sisi kiri adalah kurva variabel panjang gelombang yang berwarna kuning, dan kemudian kurva di sisi kanan adalah kurva variabel acak yang berwarna merah. Kemudian 3.5.3. Ekstraksi karakteristik panjang gelombang menggunakan CARS. Hasil pemilihan karakteristik panjang gelombang dengan algoritma CARS ditunjukkan pada gambar 5. Gambar 5A menunjukkan proses pemilihan variabel dan algoritma CARS, dan kecepatan jumlah variabel menurun dari cepat ke lambat, menunjukkan bahwa algoritma dapat melakukan pemilihan kasar dan pemilihan cermat dari variabel di dalam pemilihan variabel. Ini ada 3 gambar. Gambar 5 ini menjelaskan pemilihan karakteristik panjang gelombang sampel dengan algoritma CARS. Kurva pada gambar A adalah jumlah kurva dalam variabel sampel, kurva pada gambar B adalah kurva RMS-CV, dan kurva pada gambar C adalah kurva jalur koefisien regresi. Selanjutnya, ekstraksi karakteristik panjang gelombang dengan IRF atau interval random fork. Sebanyak 121 interval diperoleh dengan mengekstraksi panjang gelombang karakteristik menggunakan algoritma IRF, dan 10 interval teratas ditunjukkan seperti pada tabel 3. Titik gelombang dari 10 interval pertama adalah 21 hingga 35, 44 hingga 59, dan 73 hingga 88. Adapun nilai RMSECV atau root mean square error of interactive validation set dari interval kombinasi peringkat dihitung seperti pada gambar 6. Pada gambar 6 menunjukkan kurva perubahan RMSECV, di mana RMSECV dari interval terendah adalah yang ke-38. Oleh karena itu, panjang gelombang interval dari 38 teratas dipilih. Dari gelombang interval yang dipilih, terdapat 72 panjang gelombang karakteristik yang diperoleh dan menyumbang sebesar 57,6% dari total panjang gelombang. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi karakteristik panjang gelombang menggunakan IVI SSA. Algoritma IVI SSA digunakan untuk mengekstrak 32 panjang gelombang karakteristik, yaitu sebagai berikut, yang mana masing-masing menyumbang sebesar 25,6% dari jumlah total panjang gelombang. Selanjutnya, untuk perbandingan efek pemodelan berdasarkan karakteristik panjang gelombang. Model PLSR dan PCR metmyoglobin dalam Longissimus dorsi daging kambing coklat matang ditetapkan dengan memilih panjang gelombang yang paling berkontribusi terhadap model. Adapun hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel 4. Pada tabel 4, panjang gelombang karakteristik diekstraksi dengan SPA, UVE, CARS, IRF, dan IVI SSA, dan jumlah panjang gelombang berkurang secara signifikan dibanding dengan jumlah aslinya. Model spektral pita asli dan karakteristik ditetapkan oleh PLSR dan PCR, dan kombinasi pemodelan yang optimal dipilih. Metode CARS-PLSR untuk pemodelan sudah optimal. Selanjutnya, kandungan metmyoglobin dalam daging kambing coklat matang diukur dengan metode kimia, dan kandungan metmyoglobin dalam daging kambing coklat matang diprediksi oleh model CARS, PLSR, dan IRF-PCR seperti pada gambar 7. Melalui analisis tersebut, dapat diperoleh bahwa metode CARS dapat digunakan untuk memprediksi kandungan metmyoglobin pada daging kambing yang dimasak. Adapun karakteristik panjang gelombang yang diekstraksi dengan algoritma CARS memiliki kemampuan yang baik untuk memprediksi kandungan metmyoglobin pada daging kambing yang dimasak. Pada penelitian ini, sistem pencitraan hiperspektral Fisnir digunakan untuk memprediksi kandungan metmyoglobin pada daging kambing yang dimasak.
nilai spektral refleksi telah diolah terlebih dahulu, model PLSR dari spektral asli dan spektral yang diproses ditetapkan sebagai perbandingan. Efek pemodelan spektral asli adalah yang terbaik. Data spektral asli diekstraksi dari panjang gelombang karakteristik dengan SPA, UVE, CARS, IRF, dan IVI-SSA, dan model PLSR dan PCR dibuat untuk mendapatkan model optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model CARS, PLSR, dan IRF PCR dapat digunakan untuk memprediksi kandungan methmyoglobin pada daging kambing tan matang. Ketika daging kambing coklat dimasak, myoglobin dalam daging berubah menjadi methmyoglobin. Kandungan methmyoglobin pada daging kambing yang dimasak dapat diprediksi dengan analisis hiperspektral Fisnir sehingga dapat mengevaluasi warna daging yang dimasak. Sekian, terima kasih.